Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 tingkat SMP. Hari ini kita akan mempelajari tentang kohesi dan koherensi dalam teks deskripsi. Untuk itu kita lihat tayangan berikut ini. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami pentingnya kohesi dan koherensi dalam penulisan deskriptif untuk menciptakan teks yang jelas dan mudah dipahami. Kohesi dan koherensi. Kohesi mengacu pada keterhubungan antar kalimat dalam paragraf. Koherensi mengacu pada hubungan logis antara ide-ide dalam paragraf. Alat kohesi. Kohesi tercapai melalui penggunaan kata penghubung, kata ganti, dan sinonim, konjungsi, dan tetapi. Karena kata ganti ini, itu dia. Contoh pantai itu indah, lautnya biru dan pasirnya putih. Penggunaan kohesi dalam kalimat. Kalimat 1, Siti membeli buku di toko. Kalimat 2, buku itu sangat menarik. Pembahasan. Kohesi terlihat pada penggunaan kata buku itu yang merujuk pada buku dalam kalimat pertama. Strategi mencapai koherensi. 1. Penggunaan paragraf yang terstruktur. Setiap paragraf memiliki satu ide utama. 2. Transisi yang jelas menggunakan kata atau frasa transisi untuk menghubungkan paragraf. 3. Contoh selain itu, di ruang tamu terdapat sofa besar yang nyaman. Penggunaan koherensi. Koherensi dicapai ketika ide-ide dalam paragraf disusun secara logis dan saling berkaitan. Contoh koherensi di bawah ini melibatkan penyusunan ide pokok utama dan pendukung secara jelas dan teratur. 1. Ide utama, teknologi mempengaruhi pendidikan. 2. Ide pendukung 1. Siswa dapat belajar dari rumah dengan teknologi. 3. Ide pendukung 2. Guru dapat memberikan materi melalui platform digital. Bagaimana bisa dipahami dengan baik penjelasan di atas? Untuk lebih menambah pemahaman, mari kita simak contoh berikutnya. Contoh paragraf dengan kohesi dan koherensi. Kohesi. Penggunaan kata-kata penghubung seperti selain itu dan dengan demikian. Koherensi. Ide-ide disusun secara logis dari pengaruh teknologi hingga dampaknya pada fleksibilitas belajar. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Siswa kini dapat belajar dari rumah menggunakan berbagai platform digital. Selain itu, guru juga dapat menyampaikan materi secara lebih efektif melalui media online. Dengan demikian, proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel dan efisien. Contoh berikutnya paragraf yang tidak memiliki kohesi dan koherensi. Paragraf yang tidak memiliki kohesi. Saat mempelajari sensus penduduk, aku dan teman-teman di kelas berlatih mengisi formulir sesuai data. Banyak kolom yang harus kami isi, termasuk nama ayah dan nama ibu. Salah satu temanku heran, mengapa nama belakangku sama dengan nama belakang ibuku, bukan ayahku. Aku ingat ada teman sekelas di sekolah dasar yang baru pindah dari sekolah lain. Namanya panjang, termasuk nama keluarga dan gelar kebangsawanan. Aku berpikir alangkah repotnya mengisikan nama sepanjang itu di formulir pembahasan. Kalimat yang diberi warna merah membuat paragraf itu tidak kohesi karena kalimat menjadi tidak memiliki hubungan antara kalimat yang berwarna hitam dengan kalimat yang berwarna merah. Contoh selanjutnya paragraf yang tidak memiliki koherensi. Bagi orang Minangkabau, garis keturunan erat sekali hubungannya dengan adatnya, khususnya berkaitan dengan perempuan. Menjaga budaya tradisional penting bagi bangsa Indonesia demi persatuan dan kesatuan. Perempuan dewasa atau ibu memiliki kedudukan yang tinggi dan menjadi lambang kehormatan keluarga. Ibu juga memiliki peran penting dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Pembahasan. Kalimat yang berwarna merah merupakan kalimat yang tidak koherensi dengan kalimat sebelumnya. Hal ini disebabkan kalimat tersebut tidak ada hubungan yang logis dengan ide-ide dalam paragraf tersebut. Bagaimana bisa dipahami penjelasannya? Kesimpulan. 1. Dengan memahami dan menerapkan kohesi dan koherensi, siswa kelas 9 jenjang SMP dapat meningkatkan kemampuan menulis mereka secara signifikan.
2. Kohesi dan koherensi adalah kunci untuk membuat paragraf yang jelas dan mudah dipahami. 3. Penggunaan alat kohesi dan penyusunan ide yang logis akan meningkatkan kualitas tulisan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Salam literasi dan tetap semangat.